Oke. Masuk semua ya? Cuman berlima ya memang ya? Kelas ini ya? Ya nah? Nah? Sana? Halo? Halo Pak. Cuman berlima memang nah? Oh ini ada... Ligo belum masuk. Oh Ligo. Biar aja lah. Ini ada asisten Sahna nih, Saipul nih, masuk nih. Satu lagi yang angkatan atas ya, Dila udah masuk nih, Faradila ya. Angkatan atas itu siapa? Aji Wirasetia. Mevia juga belum masuk tuh. Aji. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ya, ini mata kuliah konsep perencanaan lanskap tematik. Bisa Pentaloka ambil ya? Oh iya, kan angkatan kalian ya memang bisa Pentaloka ya? Bisa angkatan berapa ya? 20 bukan? Oh, dia ambil mata kuliah ini juga. Bisa Pentaloka. Oke. Ya, selamat datang di mata kuliah konsep perancangan lanskap tematik. Saya sendiri ini adalah mata kuliah yang sangat baru, RPS-nya juga belum ada, terus materi-materinya tidak ada materi lama, artinya tidak ada stok materi sebetulnya dari sini. Jadi sehingga mata kuliah ini akan saya menjadikan mata kuliah praktis saja, bukan mata kuliah teori. Nah, kita akan berkembang di dalam mata kuliah ini membahas tema-tema dalam lanskap gitu ya, tema-tema konsep-konsep tematik dalam lanskap apa saja. Lalu kita akan coba merancang lanskap tematik yang kalian sukai gitu ya. Tema-tema yang kalian sukai kita coba akan rancang. Nah, ini saya hitung sebagai pertemuan pertama ya, tapi udah minggu ketiga. Oke lah ya, nanti bisa kita rapel-rapel. Oke, sebetulnya tema dalam lanskap ada banyak. Ini saya nggak pakai PPT. Saya cerita aja nih, selama berapa 1 jam kah mata kuliah ini. Saya akan cerita, jadi tema-tema dalam lanskap itu ada banyak. Yang paling menonjol adalah ada di 2 tema. Itu paling menonjol. Yang pertama adalah tema ekologis atau sustainable ya, sustainable, ecological, green gitu kan. Itu tema paling menonjol. Yang kedua tema cultural. Cultural itu terkait dengan budaya ya. Tema-tema budaya. Itu paling menonjol. Sebelumnya kita bisa membagi tema ini menjadi tema-tema natural dan tema artificial. Natural and artificial. Jadi ada dua tema kan, tema natural, tema artificial.
Tema natural itu diartikan sebagai tema-tema yang terkait dengan alam, misalnya tadi kayak green, terus sustainable, terus tema ekologik gitu kan, ecological apa gitu kan, atau waterfront dan sebagainya. Itu tema di natural. Ada juga tema-tema, ini saya record kan? Ya, ini saya record, jadi kalian akan saya kirim ke kalian, jadi kalian bisa ulang-ulang nanti. Nah, tema tadi tema natural sudah, tema artificial. Artificial artinya buatan manusia ya, artificial, art, hasil dari karya manusia. Jadi tema buatan, tema artificial itu ada banyak, ada modern gitu kan, modern minimalis, taman-taman modern minimalis seperti apa, lalu taman-taman terkait dengan budaya itu artificial. Budaya masuknya artificial. Kenapa? Karena budaya itu adalah sesuatu yang dibentuk dari perilaku manusia. Jadi paling bawah perilaku. Jadi paling bawah adalah sikap. Sikap menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Kalau budaya punya kepercayaan, punya ketuhanan disebut agama. Itu dia. Jadi saya masukkan kalau tema budaya adalah tema artificial. Jadi secara kita bisa bagi dua besar ya, dua besar tema dalam lanskap, ada tema natural, ada tema artificial. Nah, tema artificial ini kebanyakan antroposentris. Artinya antroposentris adalah segala desain harus untuk manusia. Design must be for people. Design must be for people. Jadi desain itu adalah untuk manusia, skalanya manusia, lalu pokoknya itu terkait dengan kehidupan manusia semuanya. Kalau natural itu adalah tema-tema yang terkait dengan menjaga alam ya, menjaga alam. Dia ekosentris disebutnya, menjaga alam. Bagaimana dia pandangannya adalah pandangan alam itu adalah tempat tinggal kita, jadi harus kita jaga gitu ya. Itu temanya. Dan irisan keduanya disebut biosentris, irisan dari ekosentris dan antroposentris disebut biosentris. Jadi kali ini di mata kuliah tematik arsitektur lanskap, konsep perancangan lanskap tematik sekarang namanya ya. Nah, kalian saya minta untuk nanti memilih suatu tema yang ingin kalian bahas. Ya, suatu tema yang ingin kalian bahas. Misalnya ada lanskap, apakah lanskap sungai gitu, taman di pinggir sungai, atau taman di taman nasional gitu ya. Taman nasional itu juga skup kerjanya arsitek lanskap, tapi kelas utama udah, kelas yang paling tinggi itunya SKA-nya ya, keahliannya. Taman nasional itu isinya perencana lanskap pastinya, bukan perancang lagi. Dia skalanya udah skala wilayah. Selamat datang Haji. Sepertinya lagi di perjalanan dia ini. Masih pakai helm dia tadi ya. Oke. Karena ini tadi saya udah jelaskan, tadi Haji saya ulang sedikit. Jadi tema dalam konsep arsitektur lanskap itu ada dua tema. Tema besarnya adalah natural dan artificial. Natural terkait dengan yang alami-alami, yang seperti budaya dan sebagainya itu masuk ke artificial. Budaya, modern minimalis, dan sebagainya itu masuk di artificial, gaya-gaya artificial.
temanya. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan minta kalian untuk membahas apakah kalian mau bahas yang tema alami, tema natural, atau mau bahas tema artificial. Gitu. Masing-masing pilih aja salah satu. Oh, pengen ngebahas yang alami nih, kan? Atau pengen ngebahas yang artificial nih, gitu. Nah, di dalam tema besar natural pun itu ada banyak kan sebetulnya. Ada banyak yang bisa dibahas. Tadi saya bilang bisa membahas tentang lanskap sungai misalnya. Lanskap sungai, ruang terbuka hijau kota gitu kan. Atau tema-tema tentang green infrastructure gitu kan, infrastruktur hijau. Itu infrastruktur hijau malah lebih banyak lagi kan, ada dry pond, wet pond gitu. Dry pond, wet pond itu adalah kolam basah, kolam kering. Dia ketika musim hujan dia berisi air tuh kolamnya gitu kan. Kalau ketika musim kemarau dia kering jadi lapangan. Nah, itu dry pond, wet pond itu termasuk green infrastructure. Ada bioswale di green infrastructure tuh. Bioswale itu dia taman. Ketika hujan dia menjadi saluran air tamannya. Itu bioswale. Nah, hal-hal seperti itu yang dibahas di dalam desain lanskap tematik alami gitu kan, natural. Ini kan mata kuliah ini saya nggak tahu ini atau mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib ya? Ada yang bisa bantu jawab dari kalian? Ini mata kuliah wajib atau pilihan? Wajib, Pak. Wajib ya, wajib. Oke. Jadi mata kuliah wajib di semester 6. Nah, sekarang karena RPS-nya juga tidak ada dibuatkan oleh program studi, jadi terserah saya nih membentuk kelasnya seperti apa. Nah, tadi natural, sekarang artificial. Artificial di dalamnya juga banyak tema-tema yang bisa dibahas. Apakah kalian bisa membahas taman-taman komunitas gitu kan? Taman-taman kota itu kalian bisa bahas yang temanya adalah misalnya tema minimalis gitu kan. Atau kalian mau bahas dari segi tema apanya? Tema budayanya di dalam kota itu misalnya. Atau kalian mau bahas lanskap kotanya secara keseluruhan, ada urban park system di dalamnya, ada sistem taman-taman kantong atau lanskap jalannya, itu boleh kalian bahas. Nah, oke. Atau kalian mau bahas lanskap wisata, tapi yang satu yang natural mau bahas lanskap wisata alam gitu kan, misalnya air terjun, bagaimana penyediaan fasilitasnya, lalu ada apa namanya wisata alam apalagi ya kira-kira, sungai kah, bagaimana penyediaan fasilitas kenyamanan di wisata sungai gitu kan, terus apa gunung kah, bagaimana penyediaan fasilitas untuk pendakian gunung, untuk camping ground misalnya, itu juga boleh dibahas. Itu dari segi wisata ya. Lalu satu lagi untuk yang artificial, kalau mau bahas wisatanya mungkin bisa wisata kota kah, wisata kuliner kah, atau wisata lanskap, yang dibahas lanskapnya ya, tapi ya wisata kuliner mungkin lanskap itunya apa, penataan kawasannya gitu, penataan kawasan wisata kulinernya seperti apa. Misalnya kalau di Jakarta kan ada M Block Space mungkin, I don't know, ada food court mungkin, itu ya kayak kemarin Merdeka Walk gitu ya, itu bisa kalau kalian mau bahas silahkan. Terus ada terkait lanskap budaya gitu kan, boleh bahas apa lanskap budaya, ada banyak, rumah bolon mungkin kan,
Huta Bolon gitu, kalian mau bahas silahkan. Skalanya skala luas berarti kan, skala wilayah. Bahas Huta Bolon atau mau bahas yang dari Jawa misalnya, kalau ada yang dekat dengan kondisi keluarganya orang Jawa gitu, mau bahas lanskap keraton misalnya, atau alun-alun. Alun-alun itu khas ya sebetulnya ya. Alun-alun itu khas di Jawa, di kota-kota di Jawa itu selalu ada alun-alun, dan itu posisinya di tengah dan selalu ada penentuan tata ruangnya. Itu bisa dipakai untuk bahasan di mata kuliah ini. Jadi saya akan dalam mata kuliah ini, jadi saya akan meminta kalian yang mencari case-nya. Kalian yang pilih untuk mau bahas apa, dari masing-masing orang ini mau bahas apa. Ya, ada Ricky, ada Liza, ada Rizka, ada Syahna, ada Faradila, ada Disa, ada Aji. Bisa cari aja masing-masing mau bahas apa, satu aja masing-masing. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng gitu kan di setiap pertemuannya. Jadi memperkaya konsep. Jadi satu cerita semua dengerin masing-masing ketika cerita, jadi kita bisa dapat berapa konsep nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep kita dapat. Kita ngobrol 7 konsep, lumayan kan pengayaan dalam 7 konsep ketika 7 kali pertemuan. Enak ya. Ini apa nih? Mevia hadir. Mevia ya, Mevia hadir. Saya udah panjang lebar tadi jelasin. Mev, nanti saya kirim aja ya ininya, recordingnya, biar nanti bisa diulang-ulang. Jadi tugasnya, ya sebelum itu ada pertanyaankah untuk ini? Sebelum saya masuk ke tugas, biar saya Pak, tulis. saya mau nanya. Tadi kan ada yang budaya kan. Nah, itu dia termasuk ke artifisial atau netral? Soalnya kan ada yang budaya yang bercocok tanam gitu, atau budaya yang pelestarian alam gitu sih, sungai atau apa gitu sih Pak. Itu aja. Ya, budaya itu termasuk artifisial. Kalau saya yang itu ya, pendapat saya. Dan ada beberapa buku yang memang mengelompokkan lanskap budaya itu termasuk lanskap artifisial. Kenapa? Karena perilaku manusia itu membentuk lanskapnya gitu. Bukan lanskap ya memang lanskap akan membentuk perilaku juga gitu. Tetapi ketika kita sudah ngomongin budaya gitu kan, di situ akan lebih banyak nilai-nilai yang diciptakan dari persetujuan dan kebiasaannya manusia gitu kan. Jadi sekelompok orang gitu kan. Kalau satu orang kan hanya sikap paling kan, sikapnya, perilaku manusia. Tuh kalau satu orang. Kalau sudah berkelompok, nanti ada 2 orang dan lebih gitu kan sudah membentuk komunitas, dia akan membentuk suatu persetujuan bersama. Nilai-nilai yang dibentuk bersama. Nah, itu kan diciptakan oleh manusia, artinya dia artifisial tetap. Nilai-nilai itu diciptakan manusia, sehingga manusia itu akan membentuk suatu lanskapnya gitu. Akan mendesain suatu lanskapnya. Misalnya ada di daerah Sunda ada Kampung Naga namanya. Ada Kampung Naga. Kampung Naga ini dia hanya punya 100 rumah. Artinya kakaknya hanya 100 udah di situ. Jadi kalau dia punya anak, anaknya disuruh keluar nanti dari rumah itu. Sampai yang punya rumah si bapaknya meninggal, baru dia boleh balik. Gitu. Yang boleh tinggal di situ hanya 100 kepala keluarga. Itu Kampung Naga. Kampung Naga ini adalah suatu lanskap budaya, suatu desa budaya di Sunda, di Garut ya, daerahnya daerah Garut. Dia bentuk di situ ada lanskap pertaniannya gitu kan. Lanskap pertaniannya luasnya tidak berkurang, tidak bertambah, sekian hektar gitu misalnya. Itu bisa mencukupi makan untuk 100 orang ini, 100 kepala keluarga ini gitu. Nah, lalu mereka punya hutan larangan namanya.
itu adalah perilaku mereka untuk menjaga sekitar, untuk menjaga alamnya gitu kan. Nah, perilaku mereka untuk menjaga alam disebut artifisial gitu. Nah, jadi lanskap budaya itu termasuk lanskap artifisial. Budaya sendiri kan culture. Culture itu bisa memiliki dua arti, budaya dan budidaya. Makanya ketika bahasa pertanian itu di bahasa Inggris kan menjadi agriculture gitu ya. Budaya atau budidaya untuk bercocok tanam. Culture itu termasuk kegiatan art sebetulnya, artifisial. Kegiatan manusia untuk berkarya kan gitu ya. Menghasilkan suatu produk karya. Ditangkapkah, Iza? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, ada diskusi lagi kah? Enak nih kalau kelas cuma diskusi-diskusi gini aja kan. Konsep perancangan lanskap tematik. Lanskap tematik. Tugas. Saya share screen ya. Saya share screen. Oke, kita tulis sama-sama tugasnya. Tugas sampai UTS. Tugas sampai UTS. Sampai UTS kah? Nggak usah deh. Tugas. Silakan cari tema dalam lanskap yang kalian ingin fokuskan. Ya. Jadi masing-masing silakan memilih temanya gitu ya, memilih temanya. Nanti akan saya tentukannya antara dua aja ya. Saya tentukannya antara dua aja. Ada tim natural, iya, asik nih. Ada tim natural, ada tim artificial. Tim artificial. Oke. Nah, natural tadi ya saya udah bilang terkait dengan green, terkait dengan pokoknya yang filosofisnya ke arah bagaimana dia menjaga alam gitu ya. Bukan teknologi juga ya, pokoknya terkait dengan lanskap alami gitu ya. Alami, ekologis, konsep green dan sebagainya. Itu saya kelompokkan ke natural. Yang artificial saya tulis aja di sini ya. Ekologik, green, atau langsung memang lanskapnya alami, lanskap alam, atau kalaupun dia wisata alam dan sebagainya. Nah, yang artificial, tema cultural ataupun modern ataupun dan sebagainya lah. Gitu. Nah, sekarang saya akan kelompokkan kalian ke dalam dua ini. Atau kalian mau milih sendiri kah? Natural, who will discuss about natural. Ayo. Siapa? Siapa? 1, 2. Sana kok bisik-bisik sana? Sana ada di belakang sana ya. Nih. Saya kasih bocoran nih.
Tuh, sana ada di belakang sana tuh. Sana. Oke, kembali lagi ke sini. Yang mau ambil tema natural kalian ada berapa orang sih? Sorry, saya stop share dulu ya. Ricky, Liza, Rizka, Syahna, Faradila. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Pas kita bagi 4-4 aja ya kan. Kita bagi 4-4. Yang ambil tema natural, saya urut aja. Saya mau kasih natural ke Syahna. Dan saya kasih artifisial ke Faradila. Kemudian saya kasih natural lagi kepada Saiful mau apa Saiful? Saya kasih ke siapa lagi nih? Atau saya tanya deh Liza mau apa? Natural atau artificial? Boleh, Pak. Neutral juga boleh. Natural. Oke, Liza di natural. Boleh. Oke, Rizka ini kayaknya lebih ke artificial deh ini. Rizka. Ya, Halo. Pak. Ya, Rizka artificial ya. Boleh. Artificial, oke. Lalu balik ke natural lagi. Oke, siapakah? Syahna udah masuk, Liza udah masuk, Rizka udah masuk, Faradila udah masuk. Ricky, ini cowoknya cuma 2 nih. Ricky dan Aji. Ricky, tema apa biasanya yang disukai? Pengen artificial sih, Pak. Artificial ya, Ricky ya. Tema apa itu, Pak? Ini Modern siapa? itu, Pak. Ya, modern itu di artificial. Oke. Modernnya lagi sih, Pak. Oke, saya masukkan berarti si Ricky di situ. Aji saya masukkan ke natural ya. Di mana, Pak? Aji cari tema natural ya. Apapun. Enggak modern, Pak. Oh modern. Tadi Aji ya, bukan Ricky yang ngomong ya. Saya lupa. Saya Jimon. Oh Aji, oke. Aji artificial. Ricky ngomong kan tadi? Tadi kepengen artificial sih, Pak. Tapi kalau mau dipindah ke alam, nggak apa-apa, Pak. Oh, oke. Dua-duanya mau di artificial. Oke. Faradila kok. Sini Rizka tadi harusnya. Rizka, Aji, Ricky. Oke. Faradila, Rizka, Aji, Ricky di artificial. Berarti sisanya di natural. Disa dan Mevia. Disa, Mevia. On mic. Ya, Pak. Oke. Sehat kan Mevia? Tiduran, Pak. Walah, tiduran pula lagi kan. Ya, cari tentang yang natural ya. Ya, Pak. Tema apapun terkait ekologis, terkait green, terkait lanskap alami. Syahna, tadi ada Syahna, terus ada siapa? Liza ya, Liza. Terus ada siapa tadi ini? Mevia. Kemudian Disa. Disa ini adik kelas kalian ya? Disa, halo. Ya, Pak. Ya, Disa angkatan 20 kan ya? Memang ambil mata kuliah ini ya? Iya, Pak. Angkatan 20, Pak. Oke. Disa saya masukkan ke alami ya, cari tentang natural landscape ya? Iya, Pak. Oke, sip. Natural Disa. Sip. Ligo nanti aja lah ya kan, nggak masuk di hari ini biar aja.
Oke, jadi sudah, sorry saya share screen. Sip. Nah, untuk tugas pertama, jadi ini akan menjadi tema kalian selama 1 semester nih, ya kan? Apapun nanti yang kalian pilih. Misalnya Syahna nanti milih temanya kan natural nih, milih tentang lanskap ekologi, dia ngebahas sesuatu lah di situ. Nanti kita coba sampai di akhir nanti tugas-tugasnya terkait dengan itu. Si Syahnanya, temanya tentang itu. Gitu kan. Dia bahas ekologi sampai ke akar-akarnya misalnya gitu. Sampai ke akar-akarnya, sampai ke pembuluh darahnya gitu kan. Semua dibahas oleh Syahna. Nah, gitu. Jadi tugas, tapi untuk yang pertama, untuk minggu depan masing-masing dari kalian saya minta hanya untuk mencari lanskap, apakah itu natural, apakah itu artificial. Nah, kalian cari dia tema detailnya yang tadi ya, dia ekologis, dia green, atau dia memang lanskap alami gitu kan, temanya apa dari taman yang kalian cari itu. Kalian bisa ambil dari Landezin ya, landezin.com paling gampang, landezin.com, cari aja dari situ. Kalian cerita, satu orang satu lanskap gitu kan. Nanti buat dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Jadi bisa dipresentasikan. Oke. Jadi silakan cari temanya apa. Jelas gambarnya lah ya, gambar-gambar atau foto-foto dari si lanskapnya. Terus temanya apa? Terus filosofi ya, filosofi. Nah, kita bahas filosofinya. Filosofinya kenapa dia mendesain seperti itu. Karena kita ngebahas konsep, jadi konsep tematik, jadi kita bahas konsepnya yaitu filosofinya. Kenapa si taman itu dibangun gitu kan. Kita coba bahas. Kalau profilnya ya jelas lah ya, kayak kalian itu profil lanskap. Misalnya lokasinya di mana, luasnya berapa, itu umum lah ya. Profil umum pasti harus ada. Baru gambar dan fotonya, lalu filosofinya. Kita akan bahas bersama di minggu depan dari masing-masing tema yang kalian pilih. Buat dalam bentuk PPT, kalau bisa kalian kirimkan ketika sebelum perkuliahan ini dimulai. Jadi mungkin kira-kira sehari sebelum gitu, Rabunya gitu ya. Karena perkuliahannya hari Kamis, tidaknya Rabu malam. Rabu 13. Rabu kumpulkan di Rabu malam lah ya. Kalian Rabu kan studio ya. Ya malamnya nggak apa-apa lah. Paling telat. Kumpulkan paling telat. Paling telat, nggak apa-apa di caps lock ya. Paling telat. Rabu 13 April 2022. Terus via farisarindra@gmail.com. Cukup jelaskah tugasnya? Jelas, Pak. Oke. Kalau sip, kalau jelas ini saya save as, nanti saya kirimkan ke grup. Kirimkan ke grup. Ya.
Sorry, mana? Sip. Oke. Nah, untuk pembahasan yang berkembang, nanti kita setiap pertemuan kita akan bahas perkembangan-perkembangannya per tema-tema. Jadi kita bisa mengerti tema-tema dalam lanskap masing-masing. Oke. Selebihnya ada pertanyaan? Stop share dulu biar saya kirim. Dokumen. Saya kirim. Nah, sudah saya kirim. Oke. Masih ada pertanyaankah? Kalau ada pertanyaan sembari berjalan dalam minggu ini, silakan tanyakan di grup ya, atau boleh chat, private chat langsung ke saya. Oke? Oke. Oke, Pak. Sip. Sekarang saya akan, untuk keperluan absen, saya akan print screen layarnya. Silakan dibuka videonya kalau memungkinkan ya. Via, Ricky, Rizka, Syahna, Faradila. Faradila nggak kelihatan, pot doang tuh kelihatan tuh. Oke, saya print screen ya. Sip. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.